Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Dr. Karisya Ayu Effendi, Sarjana Ekonomi Magister Sains Management dalam mata kuliah Ekonomi Digital dengan pembahasan transformasi ekonomi real menjadi ekonomi digital. Pada pembahasan transformasi ekonomi digital ini, yang akan kita bahas adalah pendahuluan, kemudian ekonomi digital tentang pengertiannya, kemudian transformasinya, kemudian perbedaan ekonomi digital dan ekonomi real. Selanjutnya adalah ekonomi digital diterapkan di Indonesia. Sebelum memasuki materi mengenai ekonomi digital, ada baiknya kita mengingat kembali konsep dari ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ilmu ekonomi masalahnya adalah pada ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Karena hal tersebut, maka timbullah kelangkaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya yang terbatas atau menjadi langka adalah karena pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, keterbatasan kemampuan manusia, sifat tidak pernah cukupnya manusia, kurangnya tenaga ahli. Berbagai macam permasalahan ekonomi ini terjadi hampir di semua negara. Ekonomi digital adalah salah satu transformasi dalam ekonomi yang menjadikan ekonomi lebih baik dibandingkan ekonomi real sebelumnya. Mengapa? Karena ekonomi digital saat ini dapat menjangkau lebih luas lagi manusia, menjangkau lebih banyak lagi kebutuhan manusia, dapat memenuhi kebutuhan manusia di segala penjuru dunia. Intinya seperti itu. Maka dari itu, ekonomi digital dapat dijelaskan sebagai sebuah fenomena yang relatif baru, terutama bagi negara-negara berkembang dan daerah pedesaan. Kemudian munculnya internet, dan ekonomi digital adalah penggabungan antara ekonomi real dengan komputerisasi. Yang dapat dikatakan bahwa ekonomi digital ada karena adanya sistem ekonomi dan adanya komputerisasi atau computerized. Dijelaskan bahwa ada dua alasan suatu negara menerapkan ekonomi digital. Yang pertama, karena ekonomi digital diperkirakan memiliki nilai 5-15% dari PDB global dan berkontribusi 3% hingga 10% dari pekerjaan global. Yang kedua, karena ekonomi digital di negara berkembang dirasa kurang pada potensi pembangunannya, sehingga dengan ekonomi digital diharapkan dapat berkontribusi positif pada pembangunan negara. Pengertian atas ekonomi digital sendiri menjelaskan bahwa transformasi yang saat ini terjadi yang direalisasikan dari sektor ekonomi dan dihadapkan dengan digitalisasi sistem informasi komputer. Berikut merupakan transformasi atau revolusi industri 4.0 yang merupakan transformasi dari ekonomi real menjadi ekonomi digital. Jika kita lihat revolusi industri 1.0 adalah seperti industri tekstil atau alat pertanian seperti mesin bajak. Jadi masih terbilang manual karena semuanya menggunakan mesin dengan tenaga manusia atau tenaga hewan. Kemudian revolusi industri 2.0 atau 2.0 adalah contoh merupakan industri instan atau industri massal seperti mie instan dan koran. Ini sudah masuk kepada industri mesin yang dapat membuat produk secara massal gitu ya, lebih
minim secara waktu, lebih cepat pengerjaannya dan lebih hemat bahan bakunya, lebih sedikit tenaga kerjanya. Kemudian masuk lagi ke revolusi industri 3.0 seperti industri elektronik dan otomotif. Jadi saat sudah masuk contoh komputerisasi ini adalah manufaktur sudah menggunakan komputerisasi begitu ya, dan lebih efisien begitu. Kemudian saat ini adalah revolusi industri 4.0 yang merupakan industri otomatisasi seperti finansial teknologi atau consumer digital atau semuanya serba online atau semuanya serba digital. Saat ini di Indonesia sangat membutuhkan industri 4.0 yang menuntut transformasi ekonomi secara komprehensif. Sebagai langkah pertama, penting memanfaatkan dan mengoptimalkan momentum revolusi industri 4.0 ini untuk menarik industri yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, dan 3.0 agar lebih efisien dan produktif. Karakteristik dari digital ekonomi adalah yang pertama knowledge. Knowledge dimaksudkan yaitu konsep ekonomi digital sangat penting. Suatu pengetahuan hal ini terutama karena pengetahuan diperlukan untuk dapat menciptakan value, revenue, dan profit. Kemudian adalah digitalization, merupakan suatu proses perubahan dari hal yang bersifat tradisional ke digital. Artinya bahwa dalam ekonomi digital pasti adanya transformasi. Yang ketiga adalah virtualization, merupakan hal-hal yang bersifat fisik dalam ekonomi digital dirubah menjadi virtual atau tidak berwujud. Yang keempat, molecularization, merupakan pengembangan struktural yang dimana sekarang menjadi perubahan dari mass media menjadi molecular media. Internet working, di mana dalam setiap kegiatan ekonomi selalu mengandalkan jaringan internet. Yang keenam adalah disintermediation. Dimaksudkan bahwa dalam kegiatan ekonomi digital menghilangkan proses-proses yang dirasa tidak perlu sehingga menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Yang ketujuh adalah convergent, artinya menggabungkan beberapa hal menjadi satu tujuan. Hal ini dirasa pada penggabungan teknologi sehingga kita sering melihat itu memiliki manfaat tersendiri di mana proses menjadi lebih efektif. Yang kedelapan adalah innovation. Tentunya dalam ekonomi digital tuntutan mengenai inovasi menjadi elemen yang pertama. Yang kesembilan adalah prosumption. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam ekonomi digital membuat gap antara penjual dan pembeli menjadi samar pada beberapa hal. Yang ke-10 adalah imediasi, adalah ekonomi digital menggunakan internet dalam kegiatannya dan tentu saja jika berbicara mengenai internet selalu dalam konteks yang real time. Artinya, imediasi tidak memungkinkan adanya waktu tunggu dan kecepatan menjadi hal yang utama. Selanjutnya adalah globalization. Ekonomi digital sangat melihat pada perubahan yang terjadi secara global. Maka dari itu, ekonomi digital sangat diperhatikan tidak hanya kondisi mikro, juga konteks makroekonomi. Yang terakhir, karakteristik digital ekonomi adalah discordance, yaitu kondisi di mana sering terjadi kondisi kontradiksi besar dalam publik. Berbagai macam karakteristik yang diuraikan di atas dapat kita lihat memang pada dasarnya seharusnya ekonomi digital ini dapat membantu kegiatan perekonomian di perbedaan
Ekonomi tradisional dan ekonomi digital adalah ekonomi tradisional masih menggunakan pabrik, jika ekonomi digital sudah menggunakan cloud computing. Jika dalam ekonomi tradisional, belanja melalui toko dan pasar, langsung ke tempat pembelanjaan. Kalau melalui ekonomi digital menggunakan internet dan website. Dengan promosi di media cetak, kalau di ekonomi digital lebih murah karena menggunakan sosial media. Kemudian menggunakan transportasi umum, kalau ekonomi digital melalui aplikasi online yang lebih praktis dan lebih efektif. Kemudian transaksi melalui bank, kalau ekonomi digital menggunakan mobile banking atau financial technology, sehingga membutuhkan apapun tentang jasa keuangan hanya diperlukan smartphone dan internet. Kemudian belajar di sekolah, jika ekonomi tradisional dengan menggunakan buku cerpen dan berhadapan langsung dengan guru. Kalau di ekonomi digital dapat menggunakan e-book dan e-learning seperti pembelajaran kita yang sedang berlangsung saat ini. Strategi kebijakan pembangunan pada saat ini, transformasi struktural ekonomi diarahkan pada supply side yang sejalan dengan demand side. Jika supply side dan demand side seimbang, maka kemajuan ekonomi akan terwujud dalam transformasi ekonomi. Contohnya adalah supply side reforma agraria, pembangunan infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia dan bantuan sosial. Demand side-nya melalui dengan menjaga daya beli, meningkatkan investasi, dan meningkatkan ekspor. Dengan kebijakan-kebijakan ini dapat membantu untuk melancarkan transformasi ekonomi digital. Transformasi kebijakan di era revolusi industri 4.0 adalah transformasi kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah, berbasis industri, manufaktur, dan jasa. Ekonomi berbasis sumber daya alam yang primer memerlukan transformasi untuk meningkatkan daya saing, merespon pergeseran struktur ekonomi ke jasa, perkembangan teknologi, dan tantangan lainnya agar menjadi ekonomi berbasis nilai tambah. Seperti contohnya industri manufaktur, kontribusi terhadap PDB menurun dari 26% tahun 2001 dan menjadi 22% tahun 2016. Akan terus menurun bila tidak dilakukan intervensi, pengawasan teknologi yang rendah, labor market yang belum efisien, dan revitalisasi industri manufaktur. Isunya adalah sektor jasa memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB terbesar, namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Penyebabnya 58% tenaga kerja berpendidikan rendah dan investasi masih rendah. Kemudian perlu dilakukan penguatan sektor jasa. Transformasi kebijakan di era industri 4.0 adalah tantangan atau peluang tergantung faktor yang mempengaruhinya. Kalau faktor globalisasi seperti integrasi ekonomi ke pasar global, perkembangan teknologi khususnya digital, dan bonus demografi, kebijakan yang perlu dilakukan adalah pembangunan infrastruktur, insentif fiskal, kebijakan perdagangan, perbaikan iklim usaha, bantuan sosial, dan pengembangan sumber daya alam. Melalui vokasi insentif pajak bagi industri untuk pengembangan vokasi. Berikut ini merupakan infrastruktur ekonomi digital dalam Palaparing. Di barat sudah 100%, di tengah sudah 100%, di timur baru 89,58%. Hal ini sudah merupakan
meratanya infrastruktur ekonomi digital karena mengingat betapa besar dan lebarnya Indonesia saat ini. Dalam implementasi ekonomi digital, kita dapat melihat bahwa seluruh dunia melakukannya dan tentunya hal ini juga terjadi di Indonesia. Terutama dalam kondisi pandemi, Indonesia juga mengalami masa percepatan implementasi ekonomi digital. Pada kebijakan pemerintah, dikeluarkan hal ini tertuang dalam 5 langkah percepatan transformasi digital. Untuk meningkatkan transformasi percepatan digital, salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM melalui vokasi. Untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM di era digitalisasi atau era industri 4.0 ini ditetapkan strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan melalui 3 lembaga vokasi, terutama untuk mendukung prioritas pemerintah. Transformasi ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing, merespon pergeseran infrastruktur, merespon pergeseran struktur ekonomi ke jasa, perkembangan teknologi, dan tantangan lainnya. Adapun beberapa tantangan ataupun peluang yang dihadapi dalam transformasi ini adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, globalisasi, perkembangan teknologi, khususnya digital dan bonus demografi. Perkembangan ekonomi digital begitu pesat dan eksponensial. Fenomena tersebut telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Pemahaman digital tidak hanya e-commerce, tetapi juga mencakup semua sektor seperti transportasi, ekonomi, edukasi, pertanian, manufaktur, dan komunikasi. Ironisnya, banyak dari kita yang ternyata belum sepenuhnya memahami ekonomi digital yang saat ini tumbuh pesat dan potensial di Indonesia. Salah satunya strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemudian mengembangkan berbagai standar kompetensi, membukukan model kerjasama sarjana dan prasarana dengan industri, kemudian membakukan mekanisme pemagangan serta meningkatkan pendanaan dan koordinasi. Pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek yang membutuhkan waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu, kita perlu memahami posisi Indonesia saat ini. Sektor fokus untuk membuat Indonesia menjadi 4.0 atau industri yang melek digital dengan mengutamakan 5 sektornya, yaitu makanan dan minuman. Kita harus menuju kekuatan besar makanan minuman di ASEAN. Kemudian tekstil dan busana, kita harus menuju produsen functional clothing terkemuka. Kemudian otomotif, menjadi pemain terkemuka dalam ekspor ICE dan EV. Kemudian dalam industri kimia, kita menjadi pemain terkemuka di industri biokimia, dan elektronik, kita mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. Sekian pembahasan mengenai transformasi ekonomi digital pada saat ini. Dalam ekonomi digital di Indonesia, kita membutuhkan pengenalan, pemahaman tentang ekonomi digital ini seperti lari maraton, jangka panjang, jarak panjang, dan butuh waktu yang panjang, bukan seperti jarak pendek atau sprint. Oleh karena itu, kita perlu memahami posisi Indonesia yang berada dalam kategori breakout, kategori yang moderat di mana tingkat kemajuan digital masih rendah,
sementara pertumbuhan inovasinya cepat. Maka dari itu perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara stand out. Posisi stand out diberikan kepada negara dengan tingkat kemajuan digital yang tinggi serta memiliki pertumbuhan inovasi yang cepat. Sekian presentasi dari saya. Jika ini ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dalam forum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.